Halo guys, selamat datang kembali di channel 2D Film. Di video kali ini, Mimin mau merekap alur cerita anime Okashi no Tensei. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalain biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Oke, langsung saja ke ceritanya. Awal cerita diperlihatkan ada seorang pria yang sedang membuat makanan manis atau permen berukuran raksasa. Pria tersebut berprofesi sebagai patisier. Saat ini ia sedang mengikuti kejuaraan dunia. Ia memiliki mimpi untuk membuat kue terbaik sedunia. Setelah selesai membuat kuenya, ia berencana memindahkannya. Namun sayangnya kue itu terjatuh dan menimpa dirinya. Dan akhirnya ia pun tewas di tempat. Ia tergeletak sambil membayangkan impiannya yang sudah tidak bisa terwujud. Dan juga tak lupa ia sedikit mengumpat ke dewa. Dewa mendengar keluhan itu. Ia pun diberikan kesempatan untuk bereinkarnasi dan mewujudkan mimpinya tersebut. Sekarang ia terlahir kembali dengan nama Pastri Mille Mortel. Kita panggil saja dia Pas. Ingatan kehidupan sebelumnya juga tidak hilang. Pas terlahir di desa yang cukup kecil. Ayahnya merupakan penguasa desa. Info tambahan di dunia ini menganut sistem kerajaan. Selain itu, di dunia ini juga ada yang namanya sihir. Tentu saja ayahnya Pas adalah seorang bangsawan, walaupun tingkatnya rendah, dan juga ia bisa menggunakan sihir. Pas memiliki 5 orang kakak perempuan. Singkat cerita, Pas sudah berumur 9 tahun. Pas mulai membantu ayahnya untuk memajukan desanya, dibantu dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Dan tak lama ayahnya Pas mendapatkan kabar bahwa akan ada bandit yang datang ke desa sekitar 2 bulan lagi. Mendengar kabar itu, ayahnya Pas berniat untuk membuat Pas bisa menggunakan sihir. Namun syaratnya Pas harus mengikuti ritual kedewasaan. Ritual kedewasaan umumnya dilakukan ketika seorang anak berumur 13 sampai 15 tahun dan ini terlalu awal untuk Pas. Ayahnya Pas memiliki rencana untuk melibatkan Pas dalam pertempuran melawan bandit 2 bulan lagi. Singkat cerita, Pas dan ayahnya pergi ke ibu kota kerajaan dengan menggunakan sihir milik ayahnya Pas. Sihir ayahnya Pas adalah teleportasi. Sesampainya di sana, Pas sangat excited karena banyak sekali bahan makanan. Setelah berjalan-jalan di pasar, akhirnya Pas mulai melakukan ritual kedewasaan di gereja. Ya, meskipun ritualnya agak sedikit aneh. Pas ditempatkan di ruangan tertutup dengan keadaan terikat dan kedua matanya ditutup. Ritual ini cukup sulit dilakukan. Namun tidak untuk Pas. Dengan mata tertutup, ia membayangkan mimpi-mimpinya. Setelah 2 hari, Pas pun berhasil mendapatkan sihirnya. Ritual pun berhasil diselesaikan tanpa kendala. Setelah ritual selesai, Pas dan ayahnya pun pergi ke pasar untuk membeli apel. Ternyata di dunia ini apel sangat jarang. Dan di benak Pas sudah banyak ide-ide untuk memanfaatkan apel tersebut. Singkat cerita, Pas dan ayahnya telah kembali ke desa. Pas dan para penduduk mulai bersiap-siap untuk melawan para bandit. Selain itu, Pas juga meminta teman-temannya untuk mengumpulkan batu yang nantinya akan digunakan untuk melempari para bandit. Selagi mengumpulkan batu, teman-teman Pas juga sambil mengawasi keadaan. Singkat cerita, bandit sudah memasuki wilayah desa. Ayahnya Pas dan temannya yang bernama Sid pergi untuk mengintai para bandit. Selain itu, ayahnya Pas berniat memaksa para bandit untuk menyerang malam ini. Rencana ayahnya Pas berhasil. Para bandit mulai menuju desa. Di sana, para penduduk sudah mulai bersiap untuk berperang. Di sini, Pas menjadi pemimpin sementara perang. Perang pun dimulai. Pas dengan para penduduk berhasil mengalahkan beberapa bandit. Sedangkan ayahnya dan Sid bertarung di luar benteng. Keadaan saat ini sesuai dengan apa yang direncanakan Pas. Namun itu tidak bertahan lama. Pemimpin bandit berhasil masuk ke dalam benteng dan diikuti dengan bandit-bandit yang lainnya. Pertempuran pun terjadi di dalam benteng. Para penduduk dan para bandit saling menyerang dan saling membunuh. Namun di sini para bandit lebih unggul karena ayahnya Pas dan Sid sedang berada di luar. Tak lama Pas berhasil disandra. Para penduduk mulai panik. Pas yang sedang dalam keadaan terdesak berhasil menggunakan sihirnya.
Sihir yang digunakan Pas yaitu mentransfer rasa sakit salah satu bandit ke bandit yang lainnya. Para bandit yang terkena sihir Pas pun mulai berjatuhan dan kemenangan mutlak untuk para penduduk desa. Para bandit pun diikat dan dimasukkan ke sebuah gudang. Ayahnya Pas berniat menyerahkan bandit ini ke bangsawan yang kedudukannya lebih tinggi agar ia mendapatkan kompensasi berupa uang. Setelah perang selesai, para penduduk mulai berpesta. Di tengah pesta, temannya Pas pergi keluar dan mereka berniat ke gudang di mana para bandit diikat. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menyombongkan diri. Sesampainya di gudang, temannya Pas berhasil ditipu oleh bandit dan akhirnya pemimpin bandit itu pun berhasil lepas dari ikatannya. Setelah itu, pemimpin bandit langsung menyerang salah satu temannya Pas dan yang satunya lagi dijadikan sandera. Berita ini pun sampai ke telinganya Pas. Namun sesampainya di sana, bandit itu sudah melarikan diri. Temannya Pas yang terluka berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu, Pas pergi mengendarai kuda untuk menyelamatkan temannya yang disandera. Kejadian ini juga sudah sampai ke telinga ayahnya Pas. Di sini, ayahnya Pas memerintahkan Sid untuk menyelamatkan Pas dan temannya. Singkat cerita, di tengah jalan pemimpin bandit itu terjatuh dari kudanya dan Pas berhasil mengejarnya. Pas mulai berduel pedang dengan bandit tersebut. Tentu saja Pas tidak bisa mengalahkan bandit itu. Di sini Pas hampir terkena serangan fatal. Namun Pas berhasil mentransfer dirinya dan temannya kembali ke desa dengan selamat. Ternyata kemampuan sihir transfer milik Pas bisa digunakan untuk mentransfer sihir orang lain ke dirinya sendiri. Atau lebih mudahnya, Pas bisa menyalin sihir orang lain. Dan sihir yang disalin oleh Pas adalah sihir milik ayahnya, yaitu sihir teleportasi. Setelah kejadian itu, salah satu temannya Pas pun merasa depresi dan menyesal. Karena akibat perbuatannya, temannya pun mengalami luka, meskipun tidak sampai mati. Pas berniat memperbaiki suasana dan membuat mereka tersenyum kembali, yaitu dengan cara membuat mereka makan makanan manis. Dan akhirnya Pas berhasil membuat pie apple. Teman-temannya Pas yang memakan pie apple mulai tersenyum kembali. Setelah masalah bandit selesai, masalah baru pun datang. Kini ayahnya Pas kebingungan bagaimana cara memulihkan desa, karena kini desa tidak memiliki uang. Pas menyarankan ayahnya untuk meminjam uang ke keluarganya atau keluarga istrinya. Namun saran Pas ditolak karena ayah dan ibunya Pas sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga utamanya. Karena saat masih muda mereka menolak dijodohkan dengan orang lain dan lebih memilih untuk kawin lari dengan pasangan yang sekarang. Singkat cerita, saat Pas sedang bermain dengan teman-temannya, Pas mendapatkan sebuah ide untuk menghasilkan uang, yaitu dengan cara menjual gambar. Pas dengan sihirnya bisa menyalin apa yang ia lihat lalu memindahkannya ke sebuah benda seperti kertas, kain, atau kayu. Gambarnya ini jauh lebih bagus dan lebih detail daripada lukisan. Gambarnya Pas kemungkinan akan diminati oleh banyak bangsawan. Karena dengan gambarnya ini para bangsawan bisa memamerkan anak-anak mereka dan mencarikan jodoh yang sesuai untuk mereka. Singkat cerita, Pas dan ayahnya pergi ke wilayah ibu kota Retesvar untuk bernegosiasi dengan bangsawan di sana. Pas dan ayahnya ingin bernegosiasi mengenai para bandit yang menyerang wilayahnya. Seharusnya bandit itu merupakan tanggung jawab bangsawan ibu kota Retesvar. Jadi Pas dan ayahnya meminta kompensasi. Bangsawan ini bernama Briot Salgrit Mile. Kita panggil saja dia Brio. Ayahnya Pas dan Pas sudah tahu bahwa Brio ini licik. Negosiasi antara Brio dan Pas cukup alot. Namun Pas berhasil memojokkan Brio dan mendapatkan kompensasi yang sepadan. Brio menerima kekalahan ini dan jadi semakin tertarik terhadap Pas. Dan sebagai tanda perpisahan, Pas memberikan sebuah gambar ke Brio. Singkat cerita, Pas dan ayahnya pergi ke ibu kota kerajaan, tepatnya ke Villa Duke Kedlesek. Di sana mereka bertemu dengan Duke dan cucunya. Cucunya bernama Squall. Sepertinya mereka cukup akrab. Dan di sini Pas memamerkan sihir gambarnya. Squall sangat menyukai gambar tersebut. Bisa dibilang ia naksir dengan wanita yang digambar oleh Pas.
Wanita yang digambar Pas bernama Petra. Dan tujuan lain Pas datang ke acara ini adalah untuk menjadi mak comblang antara Squall dan Petra. Singkat cerita, perjodohan itu pun terjadi. Pas dan ayahnya mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak. Selain itu, Pas juga bekerja sebagai fotografer dalam pernikahan ini. Namun, ada sebagian orang yang tidak suka dengan pernikahan ini. Jadi banyak orang yang ingin membunuh Petra. Jadi keluarga Petra meminta ayahnya Pas untuk menjemput dan menjaga Petra selama di ibu kota kerajaan. Karena Petra akan mengadakan upacara kedewasaan. Setelah upacara kedewasaan akan dilanjutkan dengan acara pertunangan. Singkat cerita, Pas dan ayahnya mulai melakukan pengawalan. Di dalam kereta kuda juga ada adik kembarnya Petra. Ia bernama Licorice. Kita panggil saja dia Liko. Di jalan aman-aman saja. Namun ketika sampai di gereja lokal, mulai ada yang menyerang. Ayahnya Pas dan ayahnya Petra mulai bertarung. Tentu saja mereka berhasil mengusir para pembunuh tersebut. Setelah itu mereka semua masuk ke gereja lokal. Dan setelah dari gereja lokal, mereka semua berniat berteleportasi ke gereja ibu kota. Setelah masuk ke ruangan paling dalam di gereja, akhirnya mereka semua berteleportasi ke gereja ibu kota. Di sisi lain, ada seorang bangsawan yang menyewa pembunuh bayaran. Tujuan menyewa pembunuh bayaran adalah untuk menculik Petra. Dan di sisi lainnya juga Petra melakukan ritual kedewasaan. Dan Pas menemani Liko untuk beristirahat. Setelah Petra selesai dengan upacara kedewasaan, Squall datang menjemput Petra di gereja untuk mengadakan upacara pertunangan. Di ruangan istirahat, Pas dan Liko tiba-tiba saja jatuh ke lubang yang besar. Mereka pun pingsan dan setelah sadar mereka baru tahu ternyata mereka berdua sedang diculik. Di sini Pas tidak panik, malahan ia sedikit demi sedikit mengulik informasi dari pembunuh bayaran. Berdasarkan informasi yang didapat, Pas menyimpulkan bahwa yang menculik mereka adalah seorang bangsawan yang sudah lama lengser. Setelah itu, Pas pun menyampaikan pesan ke ayahnya menggunakan sihir teleportasi. Setelah mendapatkan pesannya itu, ayahnya Pas mulai mengumpulkan para prajurit untuk pergi ke tempat bangsawan yang dimaksud oleh Pas. Di sisi lain, pemimpin pembunuh bayaran itu marah dan berniat membunuh Liko karena orang yang menyewa mereka tidak mau membayar. Lantaran sang pembunuh bayaran salah menculik orang, yang diculik malah Liko dan bukannya Petra. Di sisi lain, Petra dan Squall sedang melakukan acara pertunangan. Penculik itu berniat membunuh Liko, namun berhasil digagalkan oleh Pas. Dan Pas pun mulai bersiap-siap untuk bertarung dengan pembunuh bayaran tersebut. Oke guys, sekian dulu videonya. Nanti Mimin lanjut di part 2-nya ya guys ya. Oke, bye-bye.